Untuk program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah ini tentunya merupakan hal yang sangat besar ya Pak. Lalu bagaimana Komisi 5 melihat hal ini menjadi peluang untuk menyelesaikan backlog perumahan tentunya bagi masyarakat berpenghasilan rendah? Oke, jadi memang kalau kita lihat dari visi misi dari Astacita di Presiden Prabowo Subianto, ini salah satu yang menjadi program priority. Jadi masuk 3 juta rumah. Walaupun kalau kita dilihat dari Astacita sendiri, tidak melulu itu merupakan pembangunan baru. Jadi renovasi dan membangun sejumlah 3 juta. Awalnya di Astacita seperti itu. Nah, kalau berlanjutnya proses masuk di RPJMN, apakah itu nanti mau dibikin benar-benar baru untuk 3 juta? Karena dengan adanya backlog itu, artinya pemerintah harus paham betul bahwa ini adalah salah satu solusi untuk bahkan tidak hanya mengurangi, tapi bisa mengenolkan backlog kebutuhan tentang rumah tadi yang angkanya 9,9 juta yang masih belum memiliki rumah bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Saya kira ini memang ya kami di Komisi 5 sangat memahami bahwa eh, program 3 juta rumah ini benar-benar harus kita dorong sehingga bagaimana Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini benar-benar fokus di sini karena ini menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo. Saya kira itu, Mbak. Banyak pihak juga nih Pak yang mengapresiasi dorongan Bapak saat itu yang menyatakan bahwa agar roadmap ini segera disusun. Lalu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi kalau kita melihat angka ya, 3 juta. Nah, kalau dari situ kan kadang masyarakat itu kan kadang wow gitu kan, wow dengan 3 juta. Walaupun memang 3 juta, kalau benar hanya 3 juta, tidak bisa mengenolkan tadi yang backlog 9,9. Artinya sebenarnya lebih. Nah, dari sini kita ingin dari Komisi 5, terutama pada saat kami raker dengan Kementerian PKP, RDP, dengan beberapa pengembang. Nah, di situ kami ingin menyampaikan, Anda atau Kementerian PKP ini gimana cara menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Artinya pemerintah ini per tahun, apakah ini 3 juta ini nantinya setahun selesai atau dalam masa kepemimpinan Pak Prabowo sampai 2029 itu, ini mau pelaksanaan seperti apa? Sebenarnya hanya sesimpel itu, karena kami sebagai yang mewakili rakyat Indonesia, artinya di DPR ini kan, kalau kita reses atau kita ketemu mereka kan ditanya, Pak ini 3 juta rumah ini mau diapain? Atau ya kadang, Pak mana yang wujudnya itu mau seperti apa? Nah, disinilah kami meminta kepada Kementerian PKP, Anda mau seperti apa mewujudkan 3 juta rumah apakah di tahun anggaran 2025 atau bertahap sampai 2029. Anggaran di tahun 2025 untuk perumahan ini memang mengalami penyesuaian ya Pak. Lalu bagaimana anggota Komisi 5 menanggapi inovasi seperti pemanfaatan lahan idle dan juga rumah susun yang saat ini masih kosong? Ya, artinya tadi menyambung bahwa pada saat kita mencari roadmap, kemudian kan artinya Kementerian PKP akan berkreasi seperti apa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kementerian baru. Ya, ini perlu dicatat juga, Kementerian PKP ini adalah bukan pecahan ya, tapi pemisahan dari pekerjaan umum yang artinya ada misi khusus di situ yang perlu dicatat. Sehingga eh, kreasi dari Kementerian PKP ini sangat ditunggu kondisinya. Apakah dengan beberapa saat lalu disampaikan bahwa ada lahan, anggaplah lahan belum dilaksanakan apa-apa atau bekas dari sitaan dari koruptor atau apa seperti itu yang diminta oleh PKP bisa dimanfaatkan untuk lahan pengembangan perumahan. Selain itu juga sekarang mungkin beberapa rumah susun yang dirasa berkreasi seperti apa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kementerian baru. Ya, ini perlu dicatat juga, Kementerian PKP ini adalah bukan pecahan ya, tapi pemisahan dari pekerjaan umum yang artinya
ada misi khusus di situ yang perlu dicatat. Sehingga eh, kreasi dari Kementerian PKP ini sangat ditunggu kondisinya. Apakah dengan beberapa saat lalu disampaikan bahwa ada lahan, anggaplah lahan belum dilaksanakan apa-apa, atau bekas dari sitaan dari koruptor atau apa seperti itu yang diminta oleh PKP bisa dimanfaatkan untuk lahan pengembangan perumahan. Selain itu juga sekarang mungkin beberapa rumah susun yang dirasa kosong ini untuk dimanfaatkan. Saya kira ini menjadi terobosan yang boleh kita apresiasi. Namun jangan lupa dalam proses-proses ini jangan lupa Kementerian PKP ini harus ada payung-payung hukumnya yang perlu kita cek. Apakah pemanfaatan itu diperbolehkan atau tidak, ini perlu kita sikapi dengan apakah payung hukumnya ada. Selama ini payung hukum yang ada kan Undang-Undang Perumahan tahun 2011 kalau nggak salah ya. Nanti kita cek bersama. Di situ memang apa yang harus dilaksanakan oleh kementerian dulu adalah Kementerian Perumahan Rakyat, sekarang PKP ini yang perlu, apakah dengan tindakan membuka lahan yang idle atau itu diperbolehkan. Nah, itu kita cek sendiri di situ. Yang jelas ini menjadi langkah yang kreatif, ini memang perlu karena 3 juta ya benar wow seperti itu, sehingga anggaran yang ada sementara ini untuk 2025 yang tanda kutip adalah terbatas untuk berkreasi dari Kementerian PKP, tapi pada saat kami kemarin membahas untuk 2026 walaupun menjadi backlog anggarannya, tapi saya kira apa menuju perwujudan 3 juta rumah itu sudah ada dalam usulan Kementerian PKP kepada Kementerian Keuangan, kepada Pak Presiden untuk di 2026. Baik Pak,